formasi kawangan ya. Tidak banyak formasi kawangan tersebar di selatan ini, yaitu ya di yang warna hijau kekuningan ini ya. Nah ini kawangan semua tuh. Jadi hanya ada di sekitar Sekotong Barat, di sini ada sedikit tapi juga harus kita cek lagi gitu. Nah lokasi kita di sini nih, itu kan ada pantai, itu ada teluk ya. Nah ini nih kira-kira di sini sedikit masuk gitu ya, area ini gitu. Nah tadi kita sudah lihat ke arah sana karena panas untuk menghindari heat stroke, jadi kita ke sini ya. Tadi kita sudah lihat ada perselingan ya, perselingan, jadi berbeda dengan yang kita lihat di hari pertama Gamping Ekas, kemudian yang tadi ya itu di Tanjung An, hampir semua itu masif gitu, tidak bedded, kecuali Gamping yang di lokasi kedua ya, itu pun bedding gitu. Biasanya bedding itu menunjukkan dia terendapkan di lingkungan yang stabil gitu, dan di kolom air ya, sehingga dia diendapkan perlapisan gitu. Kalau yang kemarin kita lihat datar, di sini kan terangkat ya, miring ya, miring, kemudian habis itu dia dijatuhkan lagi, karena kan semua sedimentasi itu pada awalnya mengikuti permukaan air gitu, datar semuanya ya, selang-seling antara butiran yang kasar dia jadi batu pasir, butiran yang agak halus jadi silt atau lanau gitu, butiran yang halus nanti jadi lempung. Tadi juga kalau kita cek dengan detail pasti itu ada urutan lapisan itu ya, batu pasir, kemudian batu lanau, batu lempung, terus saya berulang-ulang terus ya. Nah itu yang biasanya menjadi target utama reservoir migas gitu, di samping karbonat ya, karena itu biasanya kalau kita ingin melakukan analog dengan percebulakan ya, batu pasirnya memang hanya ini aja yang ada di sini ya. Tentu fasisnya bagaimana, apakah dia mirip sandritis seperti di ONWC, tentu berbeda lah, pastinya berbeda ya. Kita harus pelajari juga analisis besar butirnya kalau kita pengen tahu lebih detail ini fasisnya sebenarnya apa gitu, si batu pasir yang tadi itu. Jadi banyak yang hal yang dilakukan. Paling tidak kita di sini hanya ngecek keberadaan batu pasirnya ya, batu pasir yang sedimentary maksudnya ya. Kalau kadang-kadang seperti tuf juga mirip-mirip batu pasir ya, kadang-kadang bedded, tapi itu kan bukan batu pasir, itu asalnya dari pyroclastic, tentu agak lain nanti sebagai karakter reservoir gitu. Nah, ini memang batu pasir sedimen, tapi dia tetap berbeda karena dia terjadi di antara vulkanisme gitu, di antara ini ya. Bahkan kemungkinan karena ini tidak ada fosilnya, digambarkan dia menyemari gitu ya, menjemari dengan ini, dengan formasi yang tadi kita lihat terintrusi, yang aslinya vulkaniknya kita lihat kemarin di Tanjung An. Kalau tadi kan udah teralterasi dan terintrusi ya di lokasi ini. Nah di antara mereka juga muncul ini gitu. Nah itu tidak lepas dari model pengendapan, coba di data seismik yang, nah ini gambar seismik ini. Nah prosesnya lebih kurang mirip seperti ini gitu ya, mirip seperti ini prosesnya. Jadi kita punya vulkanik yang umur ini ya, sampai ke umur ini ya, bahkan mungkin sampai sedikit sini. Nah inilah oligomiosen. Nah ini ya, kalau kita lihat, jadi kita sebenarnya ingin melihat ekivalen dari batu pasir yang LL 30-an ya, 33, 35, 32 yang ada di lapangan 5 gitu. Ya, ini kan umurnya kalau kita lihat early Miocene ya, hampir ke middle Miocene gitu. Ya, jadi dia merupakan endapan post-rift, jadi ini marine semua gitu, dan berakhir dengan karbonat. Nah kemarin kita sudah lihat, kita punya di sini punya ekasnya sebagai karbonat, yaitu ini. Terus kita punya batu pasirnya sebagai kayak mirip inilah. Jadi Lombok, kalau kita harus pergi ke Lombok, yaitu analognya kira-kira ya. Kita punya batu pasir yang ini di tempat ini. Kemarin yang Parigi kita sudah lihat di 2 lokasi gitu. Nah tentu karena berbeda ruang, waktunya juga mungkin tidak persis sama, pasti berbeda juga gitu fasiesnya. Itu akan otomatis seperti itu. Jadi tidak mungkin persis mirip-mirip dengan di LL 30 di wilayah lapangan 5 gitu. Tapi paling enggak di sini adalah endapan marin gitu, karena dia terjadi di lokasi pada saat di sini nih. Endapan marinnya di sininya ya, lokasinya ya. Nah walaupun tadi sedikit nggak ngecos, di situ bisa saja dia agak dalam sehingga si itunya sudah larut ya, si kalkariosnya, jadi nggak ngecos, bisa saja seperti itu ya. Nah jadi ini kalau yang ini sedikit lebih tua gitu, ini kan umurnya oligomiosen nih
ya. Mulai dari sini. Kalau yang Upper Cibulokan kira-kira di sini gitu lokasinya. Tapi sama-sama dia endapan marine, post reef gitu. Nah, kalau di sini dia berselingan dengan volkanik. Seperti yang kita lihat kemarin di Tanjung An, terus di lokasi yang tadi pagi ya, yang terintrusi itu juga sama. Nah, begitupun gunung-gunung api bawah laut, dia juga misalnya seperti begini, dia juga bisa berselingan dengan sedimentasi ya. Sedimentasi yang terjadi saat itu di marine gitu. Jadi misalnya, kan kalau kita lihat ini gunung apinya banyaknya dominan di marine nih. Kan yang biru itu shallow marine. Nah, ini nih. Shallow sea kan, shallow marine gitu. Pasti di sini gunung-gunung api yang terjadi atau bahkan pusatnya ada di marine, di bawah laut, terus dia meletus, lereng lavanya, laharnya masuk ke dalam laut kan. Nah, di dalam laut sendiri sedang terjadi proses sedimentasi pasir atau lempung, proses sedimentasi biasa lah. Nah, akhirnya dia masuk atau dia menyemari begini gitu. Itu yang digambarkan, dicoba direkonstruksi di daerah Lombok Selatan seperti itu. Jadi ada endapan pasir marine yang bersisipan dengan endapan vulkanik dari submarine yang umurnya lebih kurang sama. Nah, kebetulan di endapan vulkaniknya sudah dipetakan oleh para geolog zaman dulu, ada lensa gamping gitu di dalam vulkaniknya. Lensa gamping juga merupakan endapan marine kan, dan itu ada fosil-fosilnya. Ya, fosil-fosilnya menunjukkan umur Oligomiosen dari situ. Mereka menemukan fosilnya. Tapi kalau kita cek juga mungkin kita bisa paksakan cari lempungnya di sini, terus kita analisis sendiri fosilnya juga bisa seperti itu. Mungkin itu dulu belum dilakukan. Nah, makanya kalau kita ingin tahu lebih detail tentang karakter si batu pasir ini, harus banyak dilakukan pekerjaan analisis, pekerjaan geologi, baru kita paham gitu. Sebenarnya si batu pasir atau formasi kawangan ini dinamakan sebagai apa fasiesnya. Ya batu pasir marine, tapi marine yang mana gitu. Nah, itu harus ada beberapa tambahan analisis ya. Kalau pemetaan geologi paling dia hanya ngelihat eksistensinya aja. Oh, itu ada gitu ya. Nah, ini Pak, marine-nya dari yang karbonat apa namanya kalkarius kayak gitu Pak. Ya, kalau marine kan memang dia rata-rata kalkarius kan. Makanya dia diinapkannya di dalam posisi marine. Ini juga sama gitu. Saya nggak tahu si batu pasir LL itu dia kalkarius nggak kalau di logging gitu. Kalkarius ya. Nah, itu ya. Berarti kan dia memang posisinya marine gitu. Kalau kita bedakan dengan tanah akar mungkin berbeda gitu. Tanah akar sand kan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa dia kalkarius gitu. Di sini juga sama ya, kalkarius. Nah, kalau dia dicos pakai HCl 0,1 normal udah nggak ngecos, itu bisa banyak hal yang terjadi. Bisa karena sudah weather, ya kan? Karena ini kan udah tersingkap lama nih. Jadi kita harus palu sampai ke dalam, baru mungkin kita putus masih ngecos mungkin. Udah weathering, udah teralterasi, udah kena tektonik. Kalau yang dibor di sumur kan masih utuh, masih di dalam gitu. Jadi kalkariusnya masih kelihatan. Apalagi kalau kadang-kadang di petrografi kita masih bisa melihat ada butir-butir kalsitnya gitu ya. Itu yang menunjukkan dia endapan marine gitu ya. Nah, nggak banyak di sini ya, tetapi di beberapa tempat juga ada di sepanjang Jawa yang lain ya, di bagian sini juga kadang-kadang dia memang bersisipan gitu dengan batu pasir. Tapi batu pasirnya biasanya batu pasir tapi tufan misalnya gitu. Jadi di dalam batu pasir itu ada butir-butir abu vulkanik gitu yang masuk. Itu ya prosesnya sama. Seperti di Jampang tuh ada formasi yang besar namanya yang membentuk banyak air terjun tuh. Itu batu pasir semua tuh. Ya. Tetapi kemudian dia tidak batu pasir pure, tapi disebutnya batu pasir tufan. Jadi tufaceous sandstone kalau bahasa Inggrisnya. Jadi artinya pada saat pengendapan batu pasir itu ada abu vulkanik yang masuk ya ke dalam cekungannya, terus dia nyampur aja dengan pasirnya. Makanya di batu pasir tufan. Nggak jauh dari situ ada breakshift vulkanik. Terus ada lava juga. Nah, itu satu grup Jampang vulkanik yang umurnya early Miocene di daerah Sukabumi, karena kebetulan dulu waktu S1 saya pemetaannya di sana. Lebih kurang mirip-mirip juga kayak gini di sini. Di sini juga mungkin kalau kita cek, mungkin batu pasirnya tufan juga sebagian. Ada yang calcareous, ada yang tufan gitu. Artinya kalau tufaceous and calcareous sandstone, berarti itu batu pasir diendapkan di kondisi marine yang akan membawa sifat calcareousnya, terus dia dijatuhi oleh asfalt ya, yang dari vulkanik masuk ke situ, akhirnya jadi satu, jadi tufan. Nah, nanti semua itu akan membuat karakterisasi reservoir tersendiri ya, karena kalkarius tufan itu punya efek terhadap pembentukan porositas ya, terutama pada saat dia terubah sedikit
Mungkin si tufannya jadi clay, terus ngisi ini. Berbeda lah, pasti akan lebih punya efek yang lebih negatif gitu terhadap porositas. Lebih tight, ya karena ditutup ya si pori-porinya ya. Yang tadinya kebuka kalau benar-benar pasir, agak ketutup gitu, karena ada clay asal apa tufnya. Pada saat terdiagenesis, itu si tuf itu kan jadi clay minerals. Terus menutup ruang-ruang pori gitu ya. Jadi biasanya begitu kalau kita bekerja dengan pasir-pasir yang memang ada volkaniknya. Tapi di Indonesia kalau kita sudah mulai bergerak ke basin-basin yang bersama dengan vulkanisme, kita harus mulai mengantisipasi hal-hal itu. Kalau selama ini sih kawan-kawan misalnya bekerja di Sumatera Utara gitu ya, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan hampir nggak ada gitu yang model-model kayak gitu. Jawa Barat hampir bersih semua. Paling endapan delta, pasir merin, paling merin pasti kalkarius gitu ya, tapi kandungan tufannya hampir nggak ada. Tapi kalau mulai bekerja ke basin yang agak ke tengah, mulai itu ya, yang posisinya misalnya kayak intra-arc basin, kan itu belum banyak dikerjakan, intra-arc basin, apalagi yang fore-arc basin gitu. Nah harus sudah mulai itu. Kalau back-arc basin kan memang jauh posisinya kan, jadi pasirnya pasir pure aja, totally marine sandstone gitu, atau fluvio-deltaic sandstone. Jadi dia tidak mengandung tuh. Tapi kalau kita sudah mulai, itu kan basin hanya sebagian. Basin kita kan banyak banget ininya, tipe-tipenya. Nah kalau udah mulai bergerak ke arah sini, seperti yang ini kita temukan. Ada yang interfingering dengan volkanik. Ya, Lombok ini kan kalau kita basin di umur yang early Miocene, ini adalah basin intra-arc. Intra-arc basin sebutnya kan. Ya, jadi pada saat di ONWJ itu adalah back-arc basin atau rifted basin di umur itu, posisi si Lombok itu udah intra-arc basin. Karena terjadi di wilayah volcanic arc kan, disebutnya inter-arc basin, pasti sudah beda karakternya. Nah jadi kawan-kawan biasanya kan kalau kawan-kawan yang dieksplorasi itu lama gitu kerja di daerah back-arc basin ya, terus tiba-tiba si company-nya ngambil daerah frontier yang intra-arc misalnya, kayak Banyumas misalnya, atau Ombilin, atau Bogor Basin gitu, atau Kendeng Basin gitu kalau di Jawa Timur, itu udah lain. Jadi harus mindsetnya udah lain gitu. Oh udah beda pasirnya, karena kita bergerak ke cekungan yang pada saat itu berkembang vulkanisme. Nah harus belajar dari Lombok. Jadi kalau misalnya kawan-kawan bekerja di inter-arc basin, ini bagus jadi analog, paling persis ya. Analognya adalah kalau kawan-kawan bekerja di Ombilin Basin misalnya, cari analognya kemana? Di Lombok persis, karena dia dikembangkan pada saat di sini kan. Ini inter-arc basin nih. Jadi basin-basin di sini intra-arc, karena di dalam arc, ya kan? Nah, posisi ini apa? Back-arc kan? Ini back-arc semua, makanya bersih sandstone-nya. Paling hanya kalkarius gitu. Ya. Jadi sebenarnya Lombok tidak terlalu analog dengan back-arc basin ONWJ. Tapi kawan-kawan kan pengen ke Lombok. Baru tahu di sini Pak. Baru tahu di sini kan? Nanti nggak akan kesini lagi. Salah, di Sulawesi misalnya. Jadi kan saya harus mencari pasirnya ada, ya pasir volkanik atau pasir yang agak ini gitu. Berarti oh ini salah, nggak terlalu analog. Ayo kita cari yang lain, field trip lagi gitu ya. Namanya eksplorasi ya, mencari nama data. Secara usia ini lebih tua sedikit. lebih tua dari yang gunung itu. Yang mana? Gunung tuanya ini. Oh ini kalau ini seumur, makanya disebutkan kalau di stratigrafi interfingering ini. Oh interfingering dia. Nah, interfingering kan satu umur kan. Jadi lebih tua daripada si karbonatnya ya? Lebih tua. Kan biasanya karbonat itu dia tidak akan tumbuh kalau terlalu kotor. Ya. Apalagi banyak letusan volkanik, pasti akan diem aja dia. Walaupun kita di gunung api sekarang, kayak misalnya kawan-kawan ke Pulau Rakata ya, atau ke Anak Rakatau gitu. Saya pernah juga bawa field trip ke sana. Di Anak Rakataunya kita banyak volkanik, terus kita snorkeling di sekelilingnya. Banyak itu, banyak koral hidup. Tapi begitu waktu September 2018, Desember ya runtuh kan. Yang ada band itu yang terserang tsunami itu, ya Seventeen itu kena juga semua, habis itu. Si koral-koral yang di sekitarnya. Karena kan habis semua, hutan-hutannya aja habis gitu. Nah, jadi pada saat dia tenang, koral tuh hidup gitu di sekeliling volkanik. Ya. Sampai akhirnya nanti ada letusan volkanik, habis lagi ya Krakatau kayak gitu ya. Jadi dia atau dia volkaniknya udah mati sama sekali baru hidup dengan masif gitu. Nah kayak formasi Ekas, makanya di sini kan Ekas hidup gitu, karena volkanik yang besarnya hanya di sini saja, selesai di sini.
ada intrusi kan nggak nyampe ke permukaan kan, seperti yang tadi, dia di bawah permukaan sebelum keangkat. Jadi ekasnya tenang aja, stabil. Ya, kenapa dia muncul di sebelah timur yang tadi? Karena saat itu kelihatannya Lombok miring ke arah timur gitu. Jadi transgresinya itu datang dari timur gitu. Kan kalau kita lihat Ekas, coba ke peta geologinya, Ekas kan nggak banyak berkembang di barat ya. Iya. Nah, banyaknya di timur nih. Kenapa pertanyaannya? Itu mirip dengan Jawa. Kenapa di Jawa banyak karbonat? Karena Jawa Timur itu miring ke timur. Pulau Jawa itu miring ke timur, hampir all the time gitu. Nah ini nih. Di sini kan paling hanya seceplok gitu. Di sini kan besar kan, dominan kan. Jadi pada saat pengendapan ini, nah ini, si Lombok tuh mungkin sudah lebih miring ke timur gitu. Makanya lautnya transgresi sini kan. Nah, muncullah hampir seluruh si semenanjung ini, Ekas ya, Tanjung Ringgit di sini itu sudah karbonat semua muncul, masif dan kan gede kan gitu. Di sininya nggak muncul, di sininya paling hanya kayak muncul sebagian aja. Nah ini misalnya si Ekas di sini, ini lautnya gini nih, nah ini kayak gini. Makanya di sini banyak berkembang karbonatnya kan di timur kan, ya ke arah Tenggara. Kayak Pulau Jawa juga, kawan-kawan kalau lihat Jawa Timur bandingkan Jawa Barat, penuh banget di Jawa Timur tuh karbonatnya. Mulai dari Eosen sudah ada gitu. Tapi bukannya berarti harusnya ke arah utara pun dia berkembang untuk karbonatnya pada waktu itu jadi seperti kayak atau enggak ya? Kita nggak tahu karena kan udah ketutup ya, udah ketutup sama vulkanik sekarang ini. Ya. Karena si vulkaniknya kemudian pindah kan. Kalau lihat dari posisinya sih kemungkinan ada gitu ya, kemungkinan. Nah, coba dibikin di section di sini ini nih. Nah, kalau section ini kan kita juga tanda tanya ya, sampai ini sampai ke sini ada nggak gitu karbonatnya ke utara ini? Kan nggak tahu. Nah, dari seismik nanti tahunya. Kalau kita lakukan seismik yang cukup dalam, bisa tembus 5 km, lebih dari 5 km. Tapi ya vulkanik jelek kan di seismiknya. Nah, kita masih bisa nggak ngelihat ini gitu. Kalau ini kan dari gambar singkapan aja. Ini masih tanda tanya gitu di subsurface-nya. Kalau dari sisi histori paleogeografi sih masih mungkin ada di utara gitu. Nah, yang ini. Nah, ya, karena memang paleogeografinya ini shallow sea semua nih. Di umur ini nih, di late Miocene nih. Oh, itu semua karbonat. Jadi bisa saja seluruhnya karbonat. Bisa, ya. Kecuali kalau dia terlalu dalam ya dia tidak akan mana tadi? Tergantung mineralnya ya. Coba dilihat mineralnya. Berarti kan dia sesuatu yang menghantar listrik ya. Makanya dia low resistivity. Apakah dia misalnya waternya lebih selin dibandingkan yang lain? Jadi dia more selin gitu dia dibanding yang lain. Mungkin dari laut dalam atau mungkin ada mineral-mineral kayak glauconite misalnya. Ya, glauconite itu juga dia bisa bikin low resistivity karena menghantar listrik misalnya kayak gitu. Ya, ya, nah itu bisa jadi gede. Tapi itu dari gluconit kayak gitu dari fluidanya kan, bukan dari si material gluconitnya. Kalau material gluconitnya kan sifatnya dia resistif kan. Kalau kita Morilloni gluconit. Ya atau dia mungkin dari fluida. Kalau dari fluida berarti kan dia dari airnya dulu kan. Air-air yang memang jadi background pada saat ya pengendapan si lempung-lempung tadi, series of lempung tadi gitu. Bisa dari situ. Memang beberapa ada low resistivity, jadi dia nggak dilirik kan nggak ada minyaknya nih gitu. Karena low resistivity kan. Gitu. Kan kalau hidrokarbon kan high resistivity kan gitu. Bisa seperti itu. Nah itu kawan-kawan, jadi batu pasir di sini ada eksistensinya, tetapi seperti kita tahu secara regional dia diendapkan di intra-arc basin, pasti dia akan berselingan dengan volkanik, dan kita sudah buktikan ya, nggak jauh dari tempat ini kan volkanik seperti yang tadi kita lihat kan. Terus yang kemarin agak jauh ke Tanjung An juga ada volkanik. Di sini pun dari peta geologi banyak volkanik, si ininya menjemari. Ya itulah ciri khas intra-arc basin. Jadi kalau misalnya petroleum company yang mengerjakan intra-arc basin memang kesulitannya di situ, ya, dibandingkan yang bekerja di back arc basin gitu. Lebih negatif pastinya ya kalau ada volkaniknya, karena dia efeknya tuh sering berubah dari genetik jadi clay si volcanic kontennya gitu ya. Volcanic compositionnya bukan intra-arc karena dia kan rifting volcanic, bukan back arc juga, dia tuh bukan arc. Kalau yang namanya arc itu udah membentuk jalur volkanik
dia isolated, rifting aja. Kawan-kawan ingat rifting volcanic. Jadi jangan jadi back arc, jangan jadi intra Jangan arc, diposisikan ke arah situ ya. jangan diposisikan ke arah arc. Dia memang hanya ada di grabennya Jatibarang aja. Jadi dia out of the model yang existing model yang ada. Kadang-kadang kan kita kan terpaku ke model ya. Ini di mana nih kira-kira subduksinya kan selalu gitu kan. Ada volkanik di Jatibarang, subduksinya di mana nih? Subduksinya tetap di selatan. Tapi di umur Eosen tuh kita nggak punya kawan-kawan yang seumur dengan Jatibarang ya, Eosen Oligosen, kita nggak punya. Kita yang baru punya arc yang definitif itu di Oligomiosen, di berikutnya. Di Eosen Oligosen umur Jatibarang kita nggak punya. Jadi benar-benar Jatibarang tuh hanya di sini aja. Nah, yang di sini aja. Jadi dia bukan di antara ini. Jadi bukan intra arc basin Jatibarang. Kalau Merapinya itu efek dari yang sekarang berarti? Ya, Merapi mirip-mirip dengan yang Rinjani di sini. Ya, kalau yang kalau di wisata di Jogja itu ada yang namanya Merapi Purba. Ya, Merapi Purba itu adalah pengulung di sini. Nah, Merapi yang modernnya adalah ini pun Rinjani Purba gitu. Bisa aja analoginya kayak gitu. Ya. Nah, kalau di Jogja itu misalnya lavanya atau laharnya ya, dia laharnya tuh Ngelanggran namanya. Ya, Jawa banget namanya ya, Ngelanggran gitu. Ngelanggran. Terus si ininya abu vulkaniknya itu yang ini Semilir. Tuf Semilir, abu vulkaniknya Semilir itu, dan itu gede banget itu. Tuf Semilir itu bahkan direkonstruksi ini juga merupakan letusan katastrofik di zaman early Miocene. Ada dulu ukurannya 20 juta. Ya. Kayak Toba. Pernah diklasifikasikan sebagai kayak Toba gitu. Semilir itu tuf itu karena besar banget dan di mana-mana ada. Termasuk yang di tebing Breksi. Kan ada di Jogja ya. Itu bukan tebing Breksi, itu tebing tuf. Salah nama, bukan tebing Breksi, tebing tuf. Mungkin ada yang pernah ke sana ya. Tebing tuf semua itu, tuf semua. Ada breksinya sedikit di atas gitu. Karena salah nggak boleh ke sana Pak ya? Tebing tuf. Nah, itu tebing tuf. Nah, kalau ya. sumber si sandnya itu batu pasirnya kan ya, kalau lihat petanya kayaknya nggak terlalu luas ya distribusinya ya. Sedangkan peta sebarannya si kawangannya. Stratigrafinya kan pinjering sama pengulung yang vulkaniknya, yang ini. Sumber dia tuh dari situ bahannya atau dari yang lebih tua lagi atau gimana? Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi memang, nah itu artinya kita harus lakukan korelasi kan. Jadi artinya kita ambil mineralogi dari pengulung, kita ambil mineralogi dari pengulung, terus kita ambil juga mineralogi dari batu pasirnya. Terutama studi heavy mineralsnya, karena memang ada satu studi bagaimana mengkorelasikan source batu pasir, antara lain dari heavy minerals. Heavy mineral sudah ada jelas di vulkanik, pengulung kan. Nah, begitu pun juga heavy minerals pun ada di batu pasir. Nanti kalau mereka bersamaan persis asosiasinya berarti datangnya dari vulkanik. Gitu. Karena kalau kita lihat batu pasirnya tidak ada sumber yang naik gitu ya, yang jadi source, dan karena dia semuanya laut, kemungkinan dari vulkaniknya sendiri gitu. Dan vulkanik itu bisa jadi sumber kuarsa juga. Ya. Di sini kan walaupun tadi saya nggak terlalu melihat quartziticnya ya. Kalau di laporan di sini disebut di bukunya ini ya, pengulung itu quartzitic sandstone. Nah, ada satu teori batuan gunung api pun bisa menghasilkan quartz dengan cara letusannya pelinian. Jadi letusan pelinian itu besok kita lihat yang Rinjani ya, itu pelinian itu kan kolom abunya sampai naik ke atas. Nah, itu otomatis katanya bisa menghilangkan sedimen mineral-mineral yang berat, yang tidak stabil. Ya, jadi kayak kalau kita transport sedimen, itu kan lateral tuh. Akhirnya di ujungnya kuarsa semua, karena mineral-mineral yang tidak stabilnya udah habis kan. Nah, udah di depan udah habis, jadi paling ujungnya tuh udah kuarsa semua. Itu kan lateral. Makanya kalau di dalam sistem sedimentasi, sedimen yang mature tuh yang begitu gitu, udah kuarsa semua. Kalau masih sedimen yang banyak, itu dia masih dekat gitu, belum mature. Nah, tapi begitu juga dengan letusan vulkanik. Kalau yang sifatnya pelinian tuh dia kolom abunya bisa sampai puluhan kilometer. Nah, itu pun di ujungnya udah kuarsa semua gitu. Baru dia turun lagi. Nah, itu udah jadi kuarsa semua di situnya. Nah, bisa dari situ asal kuarsanya. Jadi kuarsa itu nggak harus selalu didefinisikan ada tinggian kontinen gitu ya. Kalau model-model yang dulu kan begitu. Jadi kita harus cari tinggian kontinen dulu. Jadi kita repot banget, mana sih kira-kira mikrokontinennya yang nyumbang ke kawangan? Ya nggak mesti itu. Bisa saja dari vulkanik. Tapi kalau dari sampel yang tadi mana Den? Tadi batuan yang tadi. Ini nggak kuarsaan gitu. Ini kayaknya masih mirip-mirip kayak vulkanik. Nah, ininya nih. Ya.
Nah, ini kan kayak model andesit kan. Tapi biasanya kalau namanya kuarsit itu dia dapatnya di alterasinya ya dari vulkanik. Tapi kalau yang dari endapan abunya ke tinggi itu kayaknya jarang aku nemuin. Ya, itu jarang, tapi itu baru teori ya. Ya, Tapi kalau dari misalnya di nggak ada lokal yang lain dan banyak vulkanik, mungkin dari vulkaniknya sendiri. betul sendiri. Vulkaniknya sendiri gitu ya. Ini nggak terlalu kuarsaan gitu. Ini kalau kawan-kawan lihat batu batuan sungai kan kayak gini, andesit gitu. Ya. Nah, ini pun kemungkinan itu dari vulkanik. Nah, ini bisa dilihat dari analisis heavy minerals ya, untuk ngelihat itu. Berarti memang kan vulkanik itu seperti yang tadi saya bilang umurnya panjang kan. Bahkan dia dari oligomiosen dulu gitu. Kan ini juga sebenarnya tidak seluruhnya batu pasir itu sejak dari oligomiosen ada gitu. Bisa saja dia hanya ada di ujung gitu. Di early miosennya gitu. Berarti dia datang dari sini. Datang dari sini ke erosi misalnya gini. Di dalam laut pun bisa ke erosi kalau ada arus turbidit. Jadi misalnya gini, kita punya endapan vulkanik belum terlalu terkonsolidasi nih. Terus ada arus turbid. Arus turbid itu yang suka mutusin kabel laut itu, ya. Nah, itu juga bisa ngebawa transport kan. Nah, akhirnya diendapkan lah sebagai butiran-butiran lepas. Bisa dengan cara begitu modelnya. Jadi tidak harus tersingkap ke erosi, terus redeposited sebagai sandstone. Nggak harus tersingkap di atas laut dulu ya. Bisa saja di laut dalam pun kita punya arus turbidit gitu ya. Nah, kemudian yang kemarin kan ditunjukkan ada foto selam ya. Nah, itu slope gitu. Ada slope yang nggak stabil di vulkaniknya. Runtuh sendiri kalau itu. Runtuh sendiri berarti belum terkonsolidasi kan, namanya runtuh kan. Nah, itu mungkin bisa jadi butiran pasir. Akhirnya dia mengendap sebagai sedimen kayak gini. Nah, tapi itu kan baru kemungkinan spekulasi. Nah, nanti dibuktikan harus dengan analisis. Antara lain ada heavy minerals analisis untuk ngelihat ini kira-kira dari mana sumbernya. Nah, tapi kita harus dekati dengan yang diduga sebagai provenance-nya. Jadi penghulunya harus kita ambil juga gitu. Kita lakukan analisis yang sama. Nanti kalau asosiasinya persis sama munculnya, berarti memang dari vulkanik asalnya. Panjang sekali jawabannya Mas Agam ya. Panjang, jawab panjang. Dan jadi artinya, tapi itu bermanfaat supaya kita bisa ngelihat prediksi dari reservoirnya. Nah, nanti kalau di interak basin harus begitu, Mas Sabar. Jadi harus sabar. Ini jawabannya. harus sabar menunggu. Jawabannya memang panjang gitu ya. Jawabannya panjang, nggak langsung segera gitu. Ya. Kan kalau di geologi itu memang harus dipentingkan analisis karena kalau tidak analisis kita masih spekulasi. Bisa saja spekulasi kita salah kan. Tapi kalau udah analisis sudah dimulai diikat. Gimana? Si Tufasius, Tufasius itu kan di Jatibarang. Jangan beda ya, tufa sama tuf beda. Ya ini tuh. Tuf. Tuf ya. Beda ya, Pak? Kap beda. Jadi jangan sebut tufa. Tufa itu endapan air panas. Ya. Kalau misalnya kita ada air panas kan suka ada sinter silika tuh. Ya. Yang putih-putih keras. Nah, itulah tufa. Nah, ini tuh di Tuf. Jatibarang vulkanik itu jadi reservoir. Betul. Karakter produksinya dia nggak lama, sampai 1000 kemudian dia hilang. Oke. 1000 barrel. Barrel Berapa itu lama itu? mungkin 2 bulanan. 2 kemudian bulanan. dia hilang. Oke. Itu kalau kita lihat secara analog, si tufa itu kan Si tuf kalau itu. orang geologis itu pasti nyoba pakai lidah, Heeh. dia nempel tuh ke lidah. Nah, Iya enggak? Nah, sebenarnya itu si karakter si tufa tuh si tuf itu. si tuf itu dari mana sih prosesnya? Kan kalau kita Prosesnya kan biasa, dari vulkanik. Nah, ya, tapi kenapa bisa sampai membuat si tuf itu seperti itu? karakternya. Heeh. Ya, karena dia memang si pori-porinya besar. Pori-porinya besar, terus dia terbuat dari mineral-mineral yang vulkanik ya. Kemudian dia juga punya sifatnya sebenarnya kan dia tuh awalnya tuh bagus tuf itu pada awalnya. Kalau dia tidak berubah jadi clay di antaranya ya. Makanya dia makanya nyedot lidah kita gitu. Apalagi kalau kitanya lagi haus segala macam ya. Sedot gitu. Sedotannya kuat, apalagi kalau kita udah ngebayang macam-macam gitu kan. Nah, kalau udah berubah jadi clay nggak terlalu seperti itu. Gitu. Jadi memang karena dia seragam semuanya, mineralnya juga tunggal gitu ya. Dan saya pernah lihat tuf yang masih murni gitu dan itu jadi reservoir di Wunut ya, lapangan Wunut itu Pleistocene, jadi dia tidak deeply buried. Jadi masih tuf semua, belum ada clay masuk. Nah, yang begitu-begitu itu yang memang mungkin dari pengalaman geologis harus dicos gitu, nyedot, tapi nggak seluruhnya benar ya. Urut di mana, Bun? Gunung itu di mana? Wunut di lapangan Lavino Brantas di selatannya Surabaya. Jawa, Pak ya. Ya. Karena dia Pleistocene umurnya jadi dia tidak deeply buried. Ada kalau dia deeply buried, si tufnya itu sendiri itu akan berubah jadi clay minerals.
Clay minerals udah nanti itu nutup pori-porinya lagi. Habis itu udah aja kayak jadi clay. Itu terjadi di Selat Makassar. Dulu ada Statoil oil ngejar tuh juga, tapi dia miosen dan udah terpendam dalam. Makanya itu nggak jadi reservoir. Clay aja yang ditemukan pada saat di drilling itu. Dulunya tuh. Bunut bisa jadi analog buat jati barang vulkanik juga. Bisa, tapi dia berbeda diagenesisnya. Nah kalau jati barang kan udah kompleks dan dia deeply buried karena umurnya kan tua kan. Ya umurnya dia umur Eosen Oligosen awal kan. Di atasnya ada apa? Ada middle Sibulakan, bahkan ada talang akarnya, ada batu raja. Nah itu pasti udah terpendam dalam gitu. Pasti udah hilang, udah gone porositasnya. Nah tiba-tiba jadi porositas ya harus dengan fracture atau dengan dissolution juga bisa ya. Berbagai proses lah ada di situ. Yang paling cocok Fracture ya. Nah kalau fracture berarti kita harus melihat kira-kira periode deformasi yang mana yang bisa membentuk. Ya, kalau kita memang berharap fracture, seperti karbonat juga sama, seperti yang saya ceritakan kemarin. Kalau karbonat yang foram dominated, yang belum koral, dia kan susah tuh didisolusi. Nah harapannya dari fracture atau dia dari karsifikasi. Seperti tadi saya ceritakan yang kemarin juga kawan-kawan lihat di singkapannya, walaupun dia deeply di pervesis, dia tetap bisa menghasilkan dissolution kalau dia cukup waktunya keangkat, ke erosi cukup lama tetap bisa gitu. Jadi bergantung periode proses geologi berikutnya. Ya. Kalau dari awal sebenarnya kayak basement gitu ya, terus dari lava, granit, intrusi granit, itu tidak bisa menjadi reservoir karena memang very tight kan. Tapi kan kita tahu basement granit paling bagus gitu. Jadi tapi dia harus fractured dulu. Atau si granitnya weathered gitu. Ya, weathered granit itu udah kayak pasir aja gitu. Jadi si granitnya itu bahkan kuarsa semua langsung duduk di atasnya. Kan granit udah kuarsa 70% kan. Jadi pasirnya itu udah pasir kuarsa, jadi bagus banget jadi reservoir. Apalagi fractured gitu. Nah itu jadi dia harus mengalami berbagai proses dulu. Karbonat yang tight juga sama itu, karbonat yang umurnya tua ya. Fractured juga gitu. Ya, apa-apa di Sumatera ya, yang kawan-kawan Pertamina EP yang main di Sumatera Selatan. Ya, itu fractured semua basementnya. Kalau tadi barang confirm Pak, ada datanya Pak. Nah, itu dominannya kan. Nah. Gitu ya. Oke, kawan-kawan. Gimana Masih ada yang mau bertanya? Karena ini lokasi terakhir yang analog ya. Dengan studi kawan-kawan ya. Walaupun batu pasirnya hanya eksistensinya aja. Tapi fasisnya jauh berbeda. Karena setting basinnya udah lain ya. Ini intra-arc basin di umur early Miocene, sementara ONWJ di back arc basin. Tentu jauh berbeda. Tapi pasirnya ada. Tapi kawan-kawan nanti kalau misalnya kawan-kawan kerja lagi di mana, bahkan mungkin di daerah frontier, di intra-arc gitu. Ya beginilah. Si pasir-pasir itu akan duduk bersamaan volkanik. Lebih challenging. Bahkan kalau di seismik pun tantangannya besar gitu. Kalau daerah volkanik kan. Tapi kadang-kadang itu yang tertinggal gitu, yang belum dikerjakan. Kayak Pertamina sekarang kan untuk mencobanya aja susah gitu, untuk mencoba akuisisi seismik aja udah susah gitu. Kan daerah volkanik, apalagi daerah volkanik yang sampai sekarang masih terus jadi volkanik kan subur, penduduk padat. Untuk melakukan seismik aja nggak bisa gitu. Jadi mereka harus pakai truk kan, pakai truk yang fiber kan, fiber size gitu. Dibentur-bentur gitu, jadi truknya tuh juga, tapi kan truknya nggak bisa terabas asal gitu aja, harus ngikutin jalan, terus juga muatannya harus benar, di beberapa tempat geger, dapat seismiknya kadang bagus, itu tantangannya gitu, karena mereka nggak bisa membebaskan lokasi terlalu padat penduduknya, padahal minyaknya keluar ada sebagai ships gitu itu. Nah itu yang tantangan gede, itu intra-arc basin semua, di sepanjang mulai dari Majalengka ya sampai ke Ciamis, termasuk di Jawa Timur, Lumajang dan lain-lain itu semua, Ngawi gitu ya, itu kan dikerjakan juga oleh kawan-kawan yang new venture Pertamina. Nah itu tantangannya gede, karena mereka bekerja di intra-arc basin. Intra-arc basin. Kita yang pakai truk itu di mana Mas? Di Kepuh. Di Kepuh ya. Karawang. Fibrosis. Karawang ya. Kalau tekstur sedimen yang kayak interlaminasi, cross-laminasi kayak gitu nggak begitu kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau itu kan harus disedimentasi yang memang di
lingkungan-lingkungan marine ya di coastal yang memang pure sedimentary-nya pasir semua gitu. Kalau ada volkanik kan dia diganggu, ada input-input volkanik masuk. Jadi kalau kita detailkan di singkapan yang tadi tuh, kita lihat dengan detail gitu, mungkin kan nggak muncul juga struktur-struktur sedimennya. Seperti yang kita biasa normal temukan di marine gitu ya. Karena kawan-kawan kan selama ini kalau misalnya melakukan field geologi, kebanyakan di marine gitu. Walaupun yang outcropnya ya, kayak di Kalimantan kan udah keangkat tuh deltanya, nah di situ muncul banyak gitu. Atau kalau seperti kita ke Cipamingkis muncul tuh struktur sedimennya yang model-model turbidite itu muncul. Tapi itu semua kan memang pure sandstone gitu, yang mewakili berbagai fases, ya, fases volkanik. Gitu. Bahkan bekas-bekas hewan rayapannya yang kita sebut echinofases gitu ya, masih kelihatan di Cipamingkis tuh bekas-bekasnya. Dan itu mewakili juga model fases. Kayak di pantai kan kita sering itu, kalau kita lagi jalan di pantai tiba-tiba ada kerang, terus tiba-tiba ngelubang gitu. Ya itu namanya echinofases kan. Dan itu kerekam juga tuh di rekod batuannya gitu. Nah kondisi-kondisi seperti itu mungkin nggak terlalu sama di sini karena ini laut dalam. Terus wilayahnya wilayah vulkanisme kan. Kehidupan nggak terlalu banyak juga, akibatnya struktur-struktur sedimen nggak banyak berkembang karena areanya dinamis. Terus hewan-hewan yang bikin echinofases trace fosil juga nggak ada gitu. Jadi memang itu kekhasan yang lain kerja di intra-arc misalnya. Berbeda. Salah satu yang bikin lores selain produktif mineral itu kan ya, interlaminasi yang cukup Interlaminasi ya. interlaminasi selnya cukup banyak. Ini karena title dari Mhm. lorenya juga ya. Iya, iya. Kalau lapangan yang inter-up basin ada nggak nih Pak? Intra-arc basin itu ombilin. Ombilin. Ombilin itu pernah dites dan itu ombilin itu tapi dia bukan di volkaniknya ya hasilnya itu. Jadi ombilin itu dia posisi sekarang sebagai intra-arc basin, bukan yang dulu, bukan dulu. Waktu dulunya dia tuh kan bagian barat atau terpisah lah dari sentra Sumatera kan. Nah terus kan ada sesar Sumatera, terus dia kebuka secara pull apart. Jadi dia rifting waktu awalnya ombilin itu. Di situ diendapkan model saya tahun ini ya kalau nggak tahun lalu ya Den ya, ombilin itu tahun lalu ya. Nah itu kebuka pull apart gitu, terus masuk sedimen-sedimen yang mirip, ada sedimen lakusrinnya, ada sedimen deltanya, ada coalnya gitu ya. Tapi itu semua bukan setting intra-arc saat itu. Settingnya hanya sebagai rifting basin aja. Tapi dibukanya bukan oleh pembukaan extension, tapi oleh pull apart. Jadi strike slip yang bekerja kalau ombilin itu. Karena dia duduk di sesar Sumatera yang tua kan. Nah, di intra-Miocene itu keangkat Bukit Barisan. Nah, sejak itulah dia jadi intra-arc basin. Makanya stratigrafi sejak Miocene itu udah runoff volkanik semua tuh. Nah, itu juga penemuannya bukan di situ. Penemuannya di bawahnya. Ya, di formasi deltaik di sawah tambang namanya. Ada batu pasir sawah tambang itu deltaik. Terus sumbernya dari sawah lunto. Sawah lunto tuh coal kan. Jadi coal masih delta semua. Jadi ombilin basin itu setting sekarang. Ya, tapi dulunya adalah setting rifting basin tapi dibuka oleh pull apart. Jadi kita geologis itu harus selalu memang berpikir dalam ruang dan waktu. Kalau kita bekerja dengan layer satu horizon, ya, makanya saya cerita harus kembali ke masa lalu gitu kan. Empat dimensi. Harus lihat ruang sama nggak ruangnya, waktunya sekarang gimana. Nah, ombilin basin proven, berarti intra-arc basin yang lain bagus belum tentu. Nah, intra-arc basin di Jawa itu kan mulai kayak dihalang, mulai halang volcanics, halang rambatan gitu ya. Penosogan itu mulai di situ volkaniknya ya, karena itu semua volkanik muncul di situ. Nah, oil seep masuk ke situ, oil yang di-generate dari bawah pada saat dia kebuka basinnya dengan cara rifting, sama di sini juga ya, yang tua, yang paleogennya. Terus habis itu minyaknya memang jadi sesudah ada intra-arc, sesudah ditutupin volkanik, minyaknya jadi itu ya. Nah terus dia ngalir ke atas lewat fault, akhirnya masuk ke volkanik. Nah itu yang kemudian dibor oleh sumur-sumur tua ya, baik di Banyumas, baik di Majalengka. Dia di endapan intra-arc-nya. Reservoirnya adalah intra-arc kalau di situ. Jadi kalau kayak di ombilin mirip masuk ke ranau volcanics-nya gitu. Seleka maksudnya Randegan itu bukan Pak? Randegan di utaranya. Gundara. Ya dia biasanya dikorelasikan ke Randegan. Karena paling dekat itu adalah sumur Randegan. Intra-arc. Itu intra-arc di Majalengkanya.
Tapi di umur Miocene atas ke sini mulai jadi interalknya. Ombilin tadi umur berapa Pak? Sama. Trilumnya itu Sebelum kalau di umurnya mulai dari Eocene udah muncul dia, lacustrin. yang strike slip Dari Eocene. Eocene sampai Miocene tengah itu semua rifting dan post rift juga ada ya. Karena kita punya sedimen sawah lunto itu adalah post rift sebagian, sawah tambang, sawah lunto. Oh, terus formasi ombilinnya, bukan sawah lunto. Formasi ombilin itu adalah dia post rift. Terakhir, formasi ombilin. Jadi ada formasi sawah lunto, sawah tambang, ombilin. Nah, habis formasi ombilin, volkanik terjadi itu. Barisan mulai naik. Nah, keangkatlah si basin itu. Ya, keangkat basin itu. Nah, habis itu diendapkan volkaniknya. Nah, kalau diombilin yang petroleum sistem aktifnya itu di paleogen semua. Jadi sosroknya dari formasi sawah lunto, reservoirnya ke sawah tambang. Terus caprocknya formasi ombilin. Gitu. Nah, kalau di Jawa sama juga kan pernah di dating ininya si sosroknya dari mana? Itu dari early Miocene oilnya. Tapi dia masuk ke reservoir volkanik yang sesudah jadi interark. Beda cerita kan? Gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah ya. Tapi kalau setting basin itu penting karena akan berpengaruh terhadap sistem petroleum. Tapi sekali batuan itu punya pori-pori, ke granit pun bisa masuk kan. Walaupun dia diisi dari sosrok yang lebih muda kan, dari tanah akar gitu. Jadi kalau kita punya basement high tinggi, bayangkan basement high tinggi itu kayak granit itu sudah terangkat itu mungkin bisa 100 juta tahun. Karena umurnya kan bisa 200 juta tahun si granit itu. Terus baru ada sedimen berkembang di sini 50 juta tahun. Berarti lama banget terangkat paleo high kan. Jadi dia tuh si granit high-nya itu di atasnya itu udah pasir. Yang kita sebut sebagai granite wash. Nah, in situ. Pasir-pasir granit yang bagus dan korsaan semuanya. Terus ke sini udah weathered granit. Fresh granitnya itu ada di bawah jauh. Nah, terus kena fracturing. Fracturingnya pun di antara sini aja di permukaan gitu. Jadi itu adalah daerah yang sangat poros, walaupun tadinya intrusi granit. Kita kalau pernah ke Belitung ya, pernah ke Belitung nggak? Field trip belum kan? Nah, Bangka, Bangka. Belitung udah Belitung. Belitung udah. Ya, granit Bangka. Bangka juga bagus granitnya. Nah, habis itu dia ada cekungan, muncul cekungan Sumatera Selatan kan? Ada si ininya si siapa? Si talang akarnya. Talang akarnya generate 15 juta tahun. Masuklah dia ke sini. Nah, itulah yang menjadikan lapangan-lapangan raksasa kayak Suban. Gas. Karena kan itunya udah matang gitu ya, si weathered basement. Kayak gitu. Jadi apapun sebenarnya, bahkan batuan granit yang keras pun bisa ditembus gitu, bisa masuk. Asal punya pori-pori. Pori-porinya bisa fracturing, bisa granit, bisa weathering, bisa karsifikasi, bisa efek diagenesis yang dia positif. Banyak. Volkanik pun bisa gitu. Jadi kita harus analisis saja. Ada pasirnya, endapannya volkanik, terus kita cek di sini. Nah, di sini batu pasir kan bisa di reservoir. Kita harus cari dulu source rock-nya apa di sini. Kalau dari analisis, wah nggak ada nih source rock-nya. Marine shale bisa. Nah, marine shale kira-kira apa? Itu yang tadi interpreted sama dia kan? Karena dia ada shale-nya tuh. Kita ambil, si shale-nya kita ambil, kita analisis di lab. Berapa kandungan organiknya? Ya. Jadi banyak analisis, panjang ceritanya sebelum kita melakukan analisis gitu. Tapi begitu, si geologis atau explorer itu sudah dibekali dengan metode, konsep, ilmu untuk mencari petroleum dan udah ada ilmunya, tinggal kita terapkan. Dan setiap setting berbeda, setiap waktu berbeda. Jadi geologis itu tidak boleh berpikir di satu waktu saja. Ya, harus selalu merekonstruksi kembali ke masa lalu. Jadi jangan melupakan masa lalu, Pak ya. Masa lalu, ya. Harus move on juga, Pak ya. Ya harus move on. Oke, cukup, Pak. Oke, cukup ya kawan-kawan ya. Udah.